Tapi begitu sudah runtuh sistem iman tauhid dan mereka mulai mengarah kepada NOS, ya, kepada sistem baru ini, ya kan, maka di bidang medis juga kacau, Pak. Di bidang medis ada anggapan bahwa justru dokter itu segala-galanya, dia yang menentukan sembuh sakitnya orang, bukan Allah, nggak ada kaitan dengan Allah, gitu, ya, nggak ada kaitan dengan Allah. Paradigma medis modern itu nggak mengkaitkan Allah di dalam urusan penyembuhan, nggak ada. Termasuk menganggap manusia itu lemah sekali manusia itu, sehingga perlu bantuan dari luar, dan bantuannya nggak jelas ininya sumbernya dari mana, mau kimia kek, mau apa kek, gitu kan, toksik kek, gitu ya, pokoknya bantuan dari luar. Itu kunci utama, bukan sekedar sportif sistem, ya kan. Kalau dalam Islam kan madu sportif system, ya, Quran sportif system, ya, Habbas Sauda sportif system, dan itu sportif sistemnya bersumber dari petunjuk pula, dari Allah, dari Nabi, kan begitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, udah lepas ini simpul militer, lepas. Makanya negeri-negeri kaum muslimin angkatan militernya sudah nggak punya ruhul jihad lagi, nggak punya. Bahkan jihad itu dianggap sebagai sumber masalah. Nauzubillahi min dzalik. Padahal dulu angkatan perang kaum muslimin, ya, itu bisa benar-benar tampil dengan segala kehebatannya itu justru karena tertanam ruhul jihad, gitu. Sampai terkenal ucapannya Khalid bin Walid, panglima perang umat Islam, yang kalau mimpin perang nggak ada kamus kalah, Pak, selalu menang. Waktu dia memimpin pasukan Islam menghadapi pasukan Romawi yang jumlahnya berlipat-lipat kali dari jumlah pasukan Islam, dia mengucapkan kalimat yang menggegerkan, ji'tu bi unasin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal haya. Aku datang membawa pasukan yang mencintai kematian sebagaimana kalian, wahai tentara Romawi, mencintai kehidupan. Ucapannya ini sampai ke telinga seorang tentara Romawi. Tentara Romawi begitu dengar langsung lari ke panglimanya ngasih laporan. Wih, panglima Islam ngomong begini. Begitu panglima Romawi mendengar kalimat itu, dia bilang, bagaimana kita bisa mengalahkan satu kaum yang niatnya mati, sedangkan kita niatnya menang, ya kan? Nah, kegoncangan pada panglima Romawi ini menyebabkan kegoncangan pada pasukannya, akibatnya kalah juga. Nah, masya Allah. Makanya udah lepas, Pak, simpul militer sudah lepas. Nah, yang tidak saya sangka, di masa saya hidup saya harus menyaksikan simpul terakhir, simpul sholat ini lepas, dengan cara mereka bikinlah 1001 alasan supaya merubah tata cara sholat kita, gitu. Dan sayangnya sebagian umat Islam mengira memang itu cukup argumentatif alasannya untuk merubah tata cara sholat berjamaah. Ajib. Padahal kalau bicara taun, bicara wabah, ya kan, wabah itu bukan baru sekarang, Pak. Dulu juga sudah ada wabah di zaman sejarah dunia Islam. Dan dulu taun itu menurut catatan sejarah lebih mengerikan dari sekarang. Dulu itu orang baru tanda-tanda tertular pagi hari, sorenya mati, Pak, gitu. Kalau sekarang kan baru dites positif, ya kan, isolasi sekian belas hari, kemungkinannya 2, kalau nggak sembuh ya mati. Sambil statistik menunjukkan yang sembuh 90 sekian persen, yang mati itu berapa persen? Nggak sampai 3%. Tapi digambarkanlah begitu mengerikannya dia, sampai ke tingkat sholat pun harus berubah tata caranya. Di zaman dulu taun yang begitu mengerikan, Pak, benar catatan sejarah menunjukkan masjid jadi sepi, bukan karena apa-apa, tapi karena yang sehat tinggal sedikit. Tapi masih ada sholat berjamaah dan nggak berubah tata cara sholat berjamaahnya. Nah, kita sekarang orang-orang sehat yang datang, gitu kan, tapi ragu-ragu gitu untuk menjalankan sesuai sunnah Nabi, kan ajib. Ya kalau emang ragu-ragu mendingan sekalian aja di rumah deh, gitu, biar kita yang nggak ragu-ragu ini yang ngeramein masjid, gitu. Sehingga tetap masjid itu nggak berubah tata cara sholatnya. Karena ini bukan urusan opsi pilihan fikih, Pak. Ini pertaruhan. Ini sudah simpul terakhir. Kalau simpul terakhir lepas juga, mau gelayutan mau apa lagi, Pak? Kan Nabi bilang, setiap satu simpul lepas, manusia bergelayutan pada simpul berikutnya.
Nah ini simpul hukum udah lepas, ekonomi udah lepas, politik udah lepas, budaya udah lepas, pendidikan udah lepas, militer udah lepas, medis udah lepas, ya. Sholat kita rela lepas juga, gitu. Padahal ini udah ibaratnya string terakhir nih Pak, ya string terakhir. Kalau lepas juga, terus sisanya apa? Terus kita mau kontribusi apa? Mau kontribusi mempertahankan string terakhir itu atau kontribusi putusin aja sekalian? Gitu. Ya pilihan ada pada kita masing-masing. Mau milih yang mana? Mau ikut mutusin atau mau tetap menyambungkan, menguatkan? Gitu. Itu nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Ya, pilihan itu. Jadi saudaraku rahimakumullah, semenjak runtuhnya sistem iman tauhid, kondisi umat Islam makin melemah karena rumah besar tempat berlindung bernaungnya sudah runtuh. Komitmen terhadap agama Allah al-Islam makin luntur. Bukan saja hukum Islam sebagai simpul awal sudah ditinggalkan, simpul politik, ekonomi, budaya, pendidikan, medis, militer satu persatu terurai, lepas. Dan saat ini kita sedang menyaksikan simpul terakhir terurai, yaitu simpul sholat.